Di sini memang betul-betul itu ada pintu gaibnya, beliaunya juga di sini dan ada penjaganya. Sini bilang air Blekutuk itu ejaan Jawa ya. Sini dulunya tempat bertapa seolah besar sekali sebesar pohon itu. Untuk sementara ini belum ada pewarisnya karena ini masih ada di tempat sini. Sampai sekarang Masih ada di sini. Di sini beliaunya membabi lalu ditempa di tempat pertapaan itu. Sini sudah ratusan tahun yang lalu di era Majapahit. Menata batu bata di sini untuk bertapa. Seperti ini untuk meniup api. Di sini beda lagi yang penunggunya. Di sini seperti tante ya. Dan di sini pantangannya tidak boleh membawa pulang atau memindah tempatkan yang ada di sini. Salah satunya seperti ini. Ini banyak sekali. Ya. Banyak semua di sini batu bata. Jadi bangunan gudang pusaka. Yang diduga ini adalah gudang, Pak ya. Gudang, ya. Gudang pusaka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Ngasem, Bojonegoro ya. Kita akan coba eksplor sebuah tempat sejarah di mana dulu pernah hidup seorang pertapa yang bisa dibilang orang sakti daerah kerajaan Majapahit. Dan beliau ini menyamar sebagai seorang pandai besi ya. Karena kesaktiannya akhirnya dikenal dan dijadikanlah seorang empu pembuat senjata, pembuat pusaka di era kerajaan Majapahit. Dan di kesempatan hari ini saya didampingi Bapak Parlan. Pak Parlan. Ya. Kita akan menuju ke mana ini, Pak? Ke Boto Pinumpuk. Dinamakan Boto Pinumpuk gitu ya? Dinamakan Boto Pinumpuk. Di sana diduga apa, Pak? Bekas bangunan apa gitu? Dulunya itu pintu bangunan gudang pusaka ya, gudang pusaka. Itu jadi tinggal batu bata Majapahit, jadi ditumpuk di situ. Orang sini bilang dinamakan Boto Pinumpuk dulunya untuk gudang pusaka. Yang kurang lebih jaraknya 100 meter ya dari sini? Kurang lebihnya jaraknya 150 meter dari air Blekutuk. Monggo kita berjalan menuju jalan setapak. Jadi jalan ini arah kemana, Pak? Orang ke sawah? Orang ke sawah. Sawah. Ya, ke Tegalan, orang Persilan di sini beliau. Orang Persilan. Karena di kawasan hutan dinamakan Persilan. Persil ya? Ya, Persil. Hutannya pun hutan jati, Pak ya? Hutannya hutan jati, dan untuk sekarang ini penduduk sekitar ditanam pisang ya, untuk mata pencaharian. Ini wilayah berhutani ya, Pak ya? Wilayah berhutani semua, di kawasan berhutani. Berarti apa namanya, Tumpang Sari, ngerti ya? Ya, Tumpang Sari. Tumpang Sari. Nah, lokasinya juga tidak jauh dari Kayangan Api, 100 meter lah kurang lebih tadi, menurut Pak Parlan. Betul, lokasinya tidak jauh dari Kayangan Api, tempat beliaunya bertapa. Dan ini lokasinya ada 4 hektar ya. 4 hektar, Pak? 4 hektar. Keseluruhan dari objek wisata dan situs-situs yang ada. Wah, ini terongnya enak ini. Terongnya enak. Ini kan juga bercocok tanam di sini, Pak? Tidak. Karena waktu saya tidak bisa. Oke, bagi waktunya, Pak. Iya. Bisa, oke. Habis untuk melaksanakan tugas. Oke. Kalau di kiri kanan kita ini pernah nggak ditemukan kayak seperti struktur batu Majapahit? Sementara ini belum ada, belum ditemukan. Nah, mungkin terbatas penelitian ya. Jadi untuk sementara ini belum ditemukan. Oh, ini motor nggak bisa, Pak ya? Bisa, harus pakai motor trail. Trail, gitu? Ya. Musim hujan nggak bisa, kalau musim kemarau kemungkinan tidak bisa seperti ya, kalau kemarau bisa ini. Jadi di sana itu nanti ada jejak peradaban ya, peninggalan era Majapahit mungkin, Pak ya? Di era Majapahit. Capek nggak, Pak? Aman, Pak? Aman ya? Aman. Masa kalah sama jenengan? Masa kalah sama yang tua? Okay. Kalau ngomong capek ya malu, Pak, sama. Di sana itu di pohon-pohon itu, Bu? Ini, gerumbul ini. Oh, di gerumbul ini? Iya. Nggak kelihatan dong, Pak, berarti? Nggak kelihatan. Nanti kita masuk ke dalam. Di semak belukar ini ternyata. Semak belukar, ya betul. Karena tidak terawat ya seperti inilah. Kenapa ya, Pak? Dulunya masih saya babati, karena tenaga saya terbatas ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini puing-puing batu bata ini ya. Salah satunya seperti ini.
Ini di bawahnya batu bata tok ini. Nah, ini. Woi, ini Pak, besar Pak ya? Besar sama dengan yang di objek wisata sana. Ini batu bata semua di sini, tumpukan batu bata di bawah ini batu bata penumpuk. Dan seandainya ini dibersihkan kelihatan banget Bang. Kelihatan banget. Coba Pak diangkat satu Pak, batu batanya Pak, biar kita feel ya berapa besarnya dan berapa lebarnya gitu. Seperti ini. Ya. Ini batu bata zaman dulu. Yang tidak pernah hancur ya. Iya, awet Pak ya. Awet sekali. Bukan dari apa kita kurang nggak tahu ya. Tentunya dari tanah, tapi campurannya apa saya juga nggak tahu. Kalau batu bata di arah sekarang kecil. Jadi tanah ya. Jadi tanah sudah hancur sudah. Oke. Ini salah satunya seperti ini. Ini banyak sekali. Ya. Banyak semua di sini batu bata. Jadi bangunan dulu bangunan gudang pusaka. Yang diduga ini adalah gudang Pak ya. Gudang. Ya. Gudang pusaka. Ya. Kemungkinan besar di bawah-bawah ini masih banyak pondasi-pondasi ya. Yang belum ketemu. Terlalu dalam jadi belum ditemukan. Kalau di sana sudah ditemukan seperti di perkampungan kecil kayak gitu, padepokan kayak gitu. Di sebelah mananya? Di tempat semedi, di tempat itu tempat pertapaan. Oh di dalam ya? Di dalam. Ya. Salah satunya saya tumpuk di situ ada ruji besi stainless itu, saya tumpuk di situ. Dulunya itu terpendam tanah, tergusur oleh pondasi yang ada sekarang ini yang dibuat pagar sekarang. Di situ dulunya ada pondasi. Nah, ini kan tadi di belakang kamera Nyenan menyampaikan bahwa ketika meditasi di sini itu bisa melihat sesuatu di sini, Pak. Bisa melihat sesuatu. Bisa disampaikan ke pemirsa semuanya. Ya memang di sini ada penunggunya, di sini ada goibnya ya. Okay. Ada penunggunya. Salah satunya ya penunggu dari anak buahnya Eyang Kriyokusumo atau Empu Supo yang babat pertama kali di sini. Wujudnya apa, Pak? Wujudnya seperti seorang resi gitu ya. Ya banyak sekali berwujud, bukan seorang resi tok ya, karena prajurit-prajuritnya beliau banyak sekali, seperti seorang prajurit, seperti itu. Berarti jenengan sendiri pernah melakukan meditasi di tempat ini? Pernah, saya melakukan di situ, saya bermeditasi berapa 3 orang kalau nggak salah, 3 di sini waktu malam hari. Dan muncul sosok tersebut? Muncul sosok tersebut. Seperti hewan-hewan, harimau gitu? Kalau di sini tidak ada harimaunya, hanya penjaga aja ya. Kalau ada harimau atau ularnya ada di tempat pertapaan beliaunya. Gitu Pak. Karena peliharaannya beliaunya. Dan sayang sekali seharusnya ini minimal di pagar besi gitu Pak ya? Pagar besi ya kan? Gitu. Mungkin lain hari ya, atau lain bulan kita usulkan kepada pihak kebudayaan biar di iya. Nggak pernah dilakukan upaya ekskavasi gitu Pak untuk pemugaran atau penggalian? Untuk sementara ini belum pernah. Jadi kalau pengunjung ke sini banyak sekali ya, ingin tahu aja, tapi oleh pihak pemerintah masih belum memugar ini. Oke Pak, ya cukup ya kita geser. Nah teman-teman, ya diduga ini kembali ke arah pintu gerbang. Oke. Diduga ini adalah merupakan gudang pusaka yang seperti ini batu bata tok seperti ini karena terkubur tanah ya. Pernah tergerus air hujan gitu ya? Gerus air hujan. Kelihatan batu batanya Pak? Kelihatan batu batanya. Di sesi-sesi yang lainnya kita sudah pernah juga eksplor tempat ini yang kita ambil dari sisi depan yang menurut Pak Parlan itu adalah gapura baru, dan disinilah asli dari pintu gerbang utama ketika Empu Supo itu memasuki area hutan ini Pak. Ya betul. Pak monggo Pak disampaikan, jadi seperti apa pintu gerbangnya, monggo secara rinci Pak. Oh ya, dulunya beliaunya pertama kali masuk ke hutan belantara ini ya, beliaunya membuat pintu masuk ya, pintu gerbang. Dan salah satunya yang kita menghadap ke timur ya, ini kita menghadap ke timur, sebelah kiri kita pohon nogosari dan sebelah kanan kita pohon serut. Yang dimaksud pintu gerbang ya, ini merupakan pohon yang apa Pak? Nogosari sama? Yang pohon sari ini ya, daunnya besar-besar ini. Ini ya, ini ada buahnya kecil. Nogosari ya Pak ya? Ini nogosari dan ini serut ya. Ini serut sama dengan itu yang tumbuh di situ, serut. Jadi ini nogosari yang pintunya besar itu, batangnya besar, dan ini pohon serut disatukan seperti di setek. Inilah beliaunya pertama kali membuat
pintu gerbang masuk ke hutan Yang belantara. kiri kanannya juga tentunya hutan belantara Pak ya. Ya tentu hutan belantara. Dulu hutan belantara, betul-betul hutan belantara. Tidak sembarang orang bisa memasuki ini, atau di sini pasti ada rasa sedikit minder atau takut. Oke, ada juga kisah ya yang menceritakan bahwa pintu gerbang berupa kayu yang tempuk ini, Ya, ini tidak hanya wujud pohon, tapi Ya. ada sisi gaibnya Pak. ada sisi Dan ada kesaksian nggak tentang pohon yang tempuk ini? Ya, memang di sini kelihatannya kalau dilihat mata telanjang di sini memang kayu biasa ya. Iya. Di sini memang betul-betul itu ada pintu gaibnya, beliaunya juga di sini, dan ada penjaganya, ada 2 penjaga ya. Ada 2 penjaga yang salah satunya seorang prajurit, yang sebelah sini pakai ini ya, pakai seorang prajurit lah, pakai gelang bau atau gelang kaki, yang sebelah satunya seorang resi ya. Seperti resi, tahu resi ya, seperti seorang empu itu pakai gelang putih. Seperti itu penjaganya di sini, karena di sini tidak bisa dilihat dari mata telanjang. Kita harus melalui meditasi atau orang indigo atau orang Iya. yang bisa melihat. Jadi memang sampai sekarang tuh masih ada, tapi gaib gitu Pak Farhan ya. Betul. Dan orang yang memiliki kelebihan, orang Melihat. indigo, mungkin Pak ya bisa melihat Bisa sosok melihat. penjaga yang ada di sini. Jadi inilah pintu gerbang yang dimana dulu yang Kriyokusumo ya, Ya, atau Empu Supo itu Empu Supo awal mula memasuki ke hutan ini. Betul. Dan bertapa di sana. Bertapa di sana. Di sana juga ada apa Pak namanya? Blukuduk. Blekuduk ya, di sana di sebelah kita Oke. ada air blekuduk. Kita ke sana Pak ya. Untuk penyemprotan pusaka. Oke. Mari kita langsung menuju ke arah sana. Apa itu Pak? Satu contoh orang-orang ritual di sini ada pembakaran dupa ya. Oh gitu. Itu banyak orang Oh, di iya, sini ini, Pak. untuk bermeditasi atau berritual. Di sini banyak batu-batu yang ada tulisannya. Tulisannya anak-anak itu ya. Ya mungkin Untuk- kita apa untuk dikekalkan mengabadikan. jodohnya atau Ya. Mitosnya seperti Ya. ini kan, di sini ada pintu gerbang atau pohon cinta yang sekarang dinamakan pohon cinta karena 2 pohon menyatu ya. pohon cinta. Biasanya orang-orang ke sini mitosnya agar supaya bertambah erat. Oh, Bukan gitu. bertambah putus ya, tapi bertambah erat. Semakin erat itu ya. Semakin erat. Seperti kayu ini. Seperti pohon ini yang bersatu tidak pernah putus. Tidak Pak, ya. pernah putus. Makanya memohon di sini Ya. seperti itu. Oke Pak, Banyak kita sekali. monggo ke tempat lainnya. Nah ini yang dinamakan Air blekuduk. Blekuduk. Orang sini bilang air blekuduk itu ejaan Jawa ya. Air blekuduk dulunya ini untuk menyepuh pusaka. Jadi menyepuh pusaka dinamakan sepuh, itu selesai dibuat dimasukkan ke air blekuduk, namanya dituakan atau disepuh, disucikan. Ya, Penyepuhan pusaka. penyepuhan pusaka. Dan mitosnya untuk pengobatan penyakit seperti gatal-gatal, sakit gigi dan lain sebagainya. Oh gitu. Gitu. Jadi air ini kan kelihatan seperti air Ya, umum, mendidih, mendidih, tapi dingin. tapi dingin. Lebih dingin, air belerang tapi dingin adanya hanya di sini, di tempat lain pasti panas. Panas. Itu sudah pasti air belerang itu panas, tapi di kayangan api ini, penyepuan pusaka ini mendidih tapi dingin karena Itu, ini Pak. air belerang. Betul. Ada logikanya ketika seperti ini itu panas Bang ya. Panas, biasanya panas, tapi di sini dingin. Terus orang yang sakit sesuai dengan yang Jenazah sampaikan tadi itu Ya. cara pengobatannya seperti apa? Mandi Cara- atau diminum? Nah, kalau penyakitnya parah, gatal-gatal seperti parah ya, kita ambil air, dibawa ke mandi di toilet. Ya, karena di sini khususnya untuk orang banyak. Berendam gitu Pak. Bukan, kalau di sini tidak boleh berendam karena di sini gunakan orang banyak, karena di sini harus steril ya. Bisa diambil Pak ya. Bisa diambil tiba, di situ ada timba ya. Iya. Jadi mandi di toilet. Jadi bawa ke Itu toilet. bawa ke sana Pak ya. Harus dibawa ke toilet. Dan kebanyakan yang meyakini itu sembuh. Sembuh, banyakan sembuh. Itu sembuh. Dan bisa juga untuk ritual mandi kembang di sini. Saya pernah melayani seseorang mandi kembang, jadi ya nggak boleh masuk di sini. Saya taruh di timba, tak kasih kembang, lalu mandi kembang karena intinya kan harus ambil air suci dari sini. Gitu. Syaratnya ya, syarat intinya Pak ya. Itu ya. Oke next, karena masih banyak tempat yang akan kita spill, Monggo. kita lanjut ke lokasi yang lainnya Pak. Ke lokasi lain. Di wisata Kayangan Api ini di dalam lokasinya juga banyak kantin-kantin atau penjual souvenir dan oleh-oleh gitu Pak ya. Oleh-oleh ini khas Kayangan Api. Apa ini, Pak? Seperti Kerupuk apa ini, Kerupuk Girut. Monggo kalau mau merasakan
kerupuk girut, pati girut, Siap. ada keripik udang. Oke. Ini patinya. Ini pati. Ini seperti ini asli ini. Asli. Seperti Untuk apa pati? untuk lambung. Penyakit lambung, bubur. Oh Buat gitu. bubur untuk penyakit lambung. Nggih. Tapi harus beli nggih, Bu? Oke, Oh, harus beli. Diutang nggak boleh? Boleh nggih. Nah, kita next menuju ke tempat yang lainnya yang dimana di sana itu ada apa yang dinamakan kayangan api ya, api yang tidak pernah padam, api abadi. Meskipun hujan tidak pernah padam. Monggo Bu. Ini khas Bojonegoro juga ini. Ya, Muris khas. apa? Srikoyo. Pokoknya enggak pabrik, khas. Ini ya, saya yang bilang tadi. Mana Pak? Ini pohon kepoh ini beda dengan yang di sana tuh tadi. Pohon kepoh Pak ya? Iya, ini kepoh. Ini seperti bersisik ular. Seperti Bentuk itu. kulitnya Pak ya? Ya, kulitnya. Mirip sisik ular. Dan selalu timbul seperti ini walaupun kulit luarnya ngelontoki ya. Oke. Ngelupas. Selalu Itu berganti tetap dengan, seperti ganti yang baru seperti bersisik ular. berarti sama dengan sifat ular dong Pak? Ya, sama. Ketika apa namanya berganti kulit atau kulit. melungsungi Iya, ya orang Jawa melungsung, katakan. ya. Itu muncul lagi sisik yang baru. Sisik yang baru. Pun sama dengan pohon ini Pak ya? Itu pohon kepoh namanya. Ada nggak Pak cerita dari pohon kepoh yang ini ceritakan? Dulunya seperti ini, mitosnya seperti ini. Dulunya di sini, dulunya tempat bertapa ular ya, ular bertapa. Sebelum beliaunya bertapa di sini, beliaunya ada di desa ya, di desa. Beliau di desa di sana ikut orang ya, di permukiman ikut orang, salah satu orang di sana. Beliaunya bertempat tinggal di situ untuk dirawat seseorang, suami istri. Lalu beliaunya di sana yang biasanya yang merawat si istri ya, merawat si istri. Lalu istrinya keluar dirawat yang suaminya. Lalu beliau kejatuhan itu wowo atau api, Bara api. ya, bara api. Lalu beliau berpesan kalau ingin ketemu saya, carilah saya di bawah pohon kepoh di kayangan api. Itu Berarti mungkin sampai sekarang sosok atau wujud ular itu masih ada di sini, masih bersemayam di masih sini. bersemayam di sini. Dan itu pun bisa dilihat orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Ataukah mungkin panjenengan sendiri pernah melihat sosok tersebut Pak di sini? Untuk sementara ini hasilnya kelebat aja ya. Sekilas ya? Sekilas saja. Karena saya di sini ya memang saya menekuni di sini. Seperti itu ceritanya, kita harus bermeditasi di sini. Seperti inilah bentuknya. Yang penunggunya di pohon. Benar-benar berwujud ular gitu. Betul-betul Bisa disepil Pak, seberapa besarkah ular tersebut Pak? ularnya memang besar. Ularnya memang besar. Kalau seperti di sini kan memang di sini kan besar sekali. Besar sekali sebesar pohon itu. Tidak di mana ekornya dan mana kepalanya tidak kelihatan. Jadi Biasanya malang melintang. hanya kelihatan tubuhnya, Hanya kelihatan tubuh. kepala dan ekornya tidak nampak. Tidak kenapa. Saking panjangnya kan? Panjangnya. Betul. Oke Pak, ya Memang- percaya nggak percaya, Iya. itu gaib Pak ya. Itu gaib. Kalau ingin membuktikan ya melalui meditasi. Boleh, kalau ada yang penasaran silakan datang ke sini. Ayo biar diantar Pak Separlannya, Karlannya. Betul. Pak di sana tuh ada keris Pak, kita boleh ke Iya, keris sana dulu monggo. Pak. Itu kan saya penasaran tuh. Iya. Kalau di tempat-tempat yang di ini, Bapak Pohon Jati ini nggak ada peninggalannya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Peninggalannya ada di sana. Oke, kita nanti yang sana. saya kumpulkan itu ada batu-batu Majapahit, itu batu-batu situs Majapahit. Temuan batu bata Majapahit Pak ya? Itu pintu gerbang ya Pak ya? Pintu Iya. gerbang utama ya? Gerbang utama. Tapi itu era sekarang. yang utama di sana. Kalau utamanya beliaunya di sana, aslinya di sana. Tapi kalau yang ini buatan tahun 2000. 2000 Pak ya? Ya karena jalannya kan dari sana. Jadi membuat Iya. sana nggak mungkin muter sana kan. Nggak. Jadi akses pengunjung yang langsung dari jalan gitu Ya, Pak. betul. Monggo kita menuju ke patung keris. Patung keris, sebuah simbol yang menggambarkan bahwa di sini Iya. memang Dulunya untuk tercipta pembuatan. pusaka sakti Pak ya. Betul. Mungkin dari sini Pak. Lebih Iya. enak itu kena sinar matahari. Kat naung ya. Dari sini Pak. Nah ini sebuah keris yang dimana ini bukan hanya sekedar ornamen biasa, namun ini adalah merupakan simbol bahwa memang benar-benar di sini pernah tercipta pusaka sakti. Pak Waran bisa disampaikan Pak? Ya.
ini ada patung keris, bukan simbol patung keris ya, simbolnya aja. Replikanya di sini, ini namanya keris dapur jangkung Luk Telu Blong Mbok Gonjo ya. Salah satu buatan beliaunya di sini ya. Dapur jangkung itu menjaga ya, bukan jangkung tinggi besar, tapi untuk nama jangkung untuk menjaga di daerah ini agar supaya apa, aman. Itu jadi membuat seperti itu melalui meditasi. Ya, melalui meditasi seperti apalah dapur jangkung Luk Telu Blong Mbok Gonjo itu, selesai meditasi seperti inilah bentuknya baru dibikin, tidak langsung membuat seperti itu, tidak, melalui meditasi dulu baru membuat replikanya. Keris ini ya dulunya itu diwarisi siapa gitu Pak? Untuk sementara ini belum ada pewarisnya, karena ini belum ada pewarisnya, masih ada di sini ya, masih ada di tempat sini. Sampai sekarang sekarang masih ada di sini. Belum. Lokasinya juga di sini. Lokasinya ada di. Oh, di sana nanti. Ya. Nanti kita ke sana juga. Ya, di sini. Oke, coba kita ke sana, Pak. Ya. Nah, ini yang menjadi apa, ikonnya Bojonegoro. Ikonnya Bojonegoro. Ya. Yang dimana api ini ya, Pak, ya tidak pernah padam meskipun tidak. Musim hujan pun tidak pernah padam, Pak. Ya. Ya, biasanya kalau ingin tahu tinggi besar kecilnya itu harus malam hari ya. Ya. Harus malam hari. Kalau siang hari kalah dengan siang, kalah dengan matahari. Jadi kalau ingin melihat seperti apa bentuknya, warnanya, itu harus malam hari. Tinggi dari bara api. Tinggi dari bara api, 2 meter seperti itu. Kayak gitu. Kelihatan ya. Kalau malam hari warnanya sudah beda lagi. Ada warna merah, ada warna hijau, ungu, seperti pelangi. Di sini ada. Nah ini kan yang kalau kita logika Pak, batu ketika kena bakaran api itu kan meledak Pak. Iya. Tapi ini nggak pernah meledak Pak, batu-batunya Pak. Nah anehnya seperti itu, aneh fenomena alam ya. Anehnya seperti itu. Jadi batu biasanya ditaruh di api, ini membara, betul-betul membara, merah, kalau malam hari kelihatan merah. Anehnya tidak pecah, tidak hancur. Biasanya batu sungai ini betul-betul batu sungai yang ditaruh di sini, biasanya hancur, pecah. Tapi di sini tidak, tetap seperti biasa dan tidak pernah ditambah dan tidak pernah dikurangi. Awal mula barangkali Pak Parwan tahu temuan tempat ini atau sumber api ini itu apa Pak? Ya sudah ada batunya gini atau kecil Pak? Belum. Dulunya beliaunya membuat api ini ya, kita terangkan, kita sampaikan, kita ceritakan ya. Api abadi tidak kunjung padam ini dulunya untuk pembuatan pusaka. Ya, untuk pembuatan pusaka. Beliau membuat perapian di sini untuk membuat pusaka, salah satunya keris dapur jangkung Luk Telu Blong Mbok Gonjo, masih ada di sini, belum ada pewarisnya. Ini kan keris jangkung untuk menjangkung daerah sini. Intinya daerah Kayangan Api dan sekitarnya khususnya, dan kota Bojonegoro umumnya, gitu ya. Di sini beliaunya membuat api lalu di tempat pertapaan itu. Fungsinya di sini selain untuk membuat pusaka dan sekarang ini biasanya tiap tahunnya untuk hari jadi kota Bojonegoro ya, untuk pengambilan api yang disemayam di Pemkab Pendopo Kabupaten. Gitu. Terus barangkali ada untuk terapi-terapi pengobatan atau apa gitu? Betul. Di sini biasanya untuk terapi ya, pegelinu biasanya duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh di sini sampai keluar keringat. Biasanya badannya bertambah enak. Oh gitu. Ya, memang seperti itu. Dengan cara Pak? Dengan cara kita duduk di lingkaran ini, gitu. Menghangatkan tubuh. Menghadap ke sana? Menghadap ke sana, terserah membelakangi bisa, untuk seperti menghadapi bisa, juga bisa. Yang penting kita menghangatkan tubuh, keluar keringat, sudah enak badan. Jadi pegel-pegel itu hilang semua, itu terapinya. Jadi ketika kena panasnya ini, keringat keluar itu penyakitnya juga keluar? Juga keluar. Itu, Pak, ya? Alhamdulillah ya seperti itu. Oke Pak, ke mana ini Pak? Ke tempat apa? Tempat pertapaan. Pembuatan pusaka. Pembuatan pusaka. Ya. Oke. Ini Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini beliaunya membuat pusaka ya, kerisnya membuat pusaka. Di sana tempat pembakaran api abadi tidak ujung padam itu untuk pembakarannya. Di sini beliaunya untuk menempa sambil bertapa di sini. Di sini ada 2 macam batu untuk lesehan, untuk bertapa beliaunya, untuk bersila di sini ada batu putih, batu kapur ya. Di sini ada batu Majapahit, batu biasa, gitu ya, batu bata. Ada 2 macam batu. Di sini sudah ratusan tahun yang lalu di era Majapahit.
Nah, di bawah-bawah akar pohon juga masih banyak bebatuan. Batu-batu itu mungkin dulu bekas reruntuhan bangunan yang ada di sini, Pak? Ya, beliau menata batu bata di sini untuk bertapa. Oh, untuk bertapa? Ya, untuk bersemedi di sini. Nah, di sini beliaunya membuat pelataran untuk bersila. Diduga tempat pertapaan beliau. Nah, beliaunya. Dan di sana itu apa namanya, ubupan, Pak? Ubupan. Nah, ini sebelum beliaunya ada di sini menyamar sebagai pande. Jadi yang Kriyokusumo beliaunya di sana dulunya kan seperti ini. Oh, seperti ini ya. Seperti ini untuk meniup api. Meniup api. Cara tradisional ya. Tradisional ya. Untuk meniup api ketika untuk menempa keris itu, Pak? Ya, untuk membakar, untuk meniup apinya. Gitu. Jadi di situ ada lubang, ada pipa ke sana untuk meniup api. Dan itu dilakukan sendiri, Pak? Dilakukan sendiri. Di sini ada yang melakukan, ada yang jadi melalui 2 orang, seorang asisten ya. Asistennya. Dia ada yang memompa, ada yang beliaunya membuat. Berarti ini, mohon maaf, ubupan ini asli dari peninggalan yang Musupo atau replika? Kalau ini replikanya. Replikanya, Pak, ya? Replikanya. Bukan asli peninggalan beliau ya? Aslinya sudah nggak ada, karena belum tidak di sini beliaunya menyamar sebagai pandai besi atau Mbah Pandi. Kalau di sana di perkampungan beliaunya namanya Mbah Pandi. Ya. Terus beliau kan di sini kan untuk penyamaran sebagai pandi ya, Pak? Ya. Bisa diketahui dari kerajaan Majapahit itu ceritanya seperti apa? Ya. Dia penyamaran ya, menyamar sebagai pandi bukan di sini tapi di Dusun Karangjuit. Oh. Ya, di luar area. Lalu dapat pesanan pusaka, beliau masuk ke sini untuk membuat pusaka sambil membawa api dari arah Karangjuit menuju ke hutan belantara. Kenapa kok dinamakan kayangan api? Itu bahasa Jawa, Mas ya. Bahasa Jawa ngayang itu terbang, jadi api terbang. Kayangan geni dulu, sekarang dinamakan kayangan api. Api terbang? Api terbang, ngayang itu terbang. Seakan-akan api itu jalan dengan sendirinya. Jadi beliau itu membawa api dari desa Karangjuit itu tidak dibawa dengan tangan seperti obor gitu? Dengan tangan, betul. Tapi mengikuti dari atas? Dari atas. Sampailah di tempat ini yang sekarang menjadi titik sumber api abadi itu? Itu, Pak, ceritanya? Ya, ceritanya seperti itu. Oke, setelah ini kita next kemana lagi, Pak? Ya, kita akan ke Sitos. Mungkin masih banyak tempat-tempat yang ingin ditunjukkan Pak Parwan ini ya, di lokasi yang sama ya, itu area ya. Kalau ini apa, Pak? Pendopo ya? Ini pendopo. Pendopo ini untuk acara ya. Untuk acara-acara ruatan massal, hari jadi Kota Bojonegoro ditempatkan di sini. Jadi para tamu-tamu ditempatkan di pendopo. Jadi acara resmi, Pak ya? Acara resmi. Itu ada rumah-rumahan itu? Rumah kecil, seperti di sini. Itu seperti fungsinya apa, Pak? Fungsinya untuk bermeditasi. Siapa itu yang bermeditasi? Biasanya pengunjung, ya pengunjung ya, katakanlah pengunjung, tamu-tamu religi. Jadi bukan sembarang orang yang bisa berreligi di sini, nggak bisa masuk kecuali orang-orang yang bermeditasi. Memang bebas untuk semua orang, tapi khususnya untuk bermeditasi. Dan harus melalui izin dulu ya ternyata, Pak? Melalui izin dulu. Ya. Nah, ini sudah beda area kayaknya, Pak? Beda area. Ya kan, dipagarnya sendiri ya? Iya. Memang di sini kasih pagar. Pagar ini intinya apa? Manfaatnya, gunanya apa? Ini pagar ini batas. Pembatas, batas religi. Di sini khusus untuk berreligi, maksudnya berreligi. Jadi kemah atau apa berkemah di sini tidak boleh. Kalau mau kemah di tempat yang lain di luar area. Oh, di luar area sini. Area sini ya. Ini khusus area meditasi, Pak ya? Area meditasi. Area meditasi, area sakral sekali di sini. Ya, ini sangat sakral sekali. Ada pohon yang kayaknya ini istimewa, pohon ini kok Ya memang semua dikasih ini supaya agar bertambah sakral ya. Memang semua ini ada tempatnya. Kalau di sini beda lagi yang penunggunya. Di sini seperti tante ya. Di tempat ini itu ada sosok perempuan. Ya, tante. Tante. Ya. Jangan pernah, Pak, dijumpai beliau? Nggak pernah. Kalau kelihatan ya saya foto aja di sana seperti pohon tadi. Pohon tadi saya pernah memfoto cucu saya, dia keluar ikut selfie juga. Oh gitu. Oke, Pak, kita ke sana lagi. Ya. Banyak orang yang tahu. Banyak orang yang. Tapi alhamdulillah di sini tidak pernah mengganggu. Nah, inilah. Baik ya, Pak ya. Ya baik.
Ini tempat bermeditasi. Tempatnya tetap kosong, tidak ada apa-apa, Iya. meja atau kursi tidak Tikar pun nggak ada, Pak ya? Jadi apapun tidak ada, tempatnya kosong, bersih dan bersila di situ, menghadap ke barat, meminta kepada Yang Kuasa agar supaya apa yang dikehendaki, apa yang dicita-citakan, diinginkan agar tercapai. Gitu Pak. Gitu. Tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Lantaran aja Mas. Iya, lantaran tempat Di ini. lokasi ini lantaran aja. Mungkin di arah sini doa-doa itu mudah terkabul, Bang. Sudah terkabul. Ada berapa rumah di sana? 1, 2, 3. Ada 4. Ini yang pertama kali. Ini pertama kali? Pertama kali seperti itu. Apa di dalamnya isinya, Pak? Isinya kosong seperti Sama itu. ya? Sama kosong juga. Tadi yang jenengan ingin sampaikan itu di mana? Di yang di Nah, ini ada, ini kita kumpulkan di sini, kita bercerita sambil melihat ya. Dan pohon yang sudah tumbang pun tidak boleh dipotong, Pak? Tidak boleh dipotong. Tidak boleh potong. Oh iya ini. Pohon jati, Pak ya? Pohon jati, betul-betul jati. Oh ini, Pak. Nah, ini batu bata Majapahit atau seperti tadi di tempat pertapaan tadi. Ini dulunya saya ambil dari bawah pagar ya. Ini seperti pondasi, Dulunya ada seperti perkampungan kecil karena ada pondasinya. Puing-puingnya saya taruh saya kumpulkan di sini karena ini batu sangat sakral sekali. Dan di sini pantangannya tidak boleh membawa pulang atau memindah tempatkan yang ada di sini. Sebagian juga ada yang ini yang baru, Pak ya? Bedanya seperti ini yang baru karena bangunan ini untuk ini ya, untuk pondasi ini yang baru dan ini yang lama. Tebal, lebar dan panjang, Pak ya? Lebar dan panjang. Dan Ukuran bataku sangat kokoh sekali, sangat kuat sekali. Reruntuhan bangunan kuno, entah mungkin dulu itu berupa apa, bangunan apa, kurang jelas, Pak ya? Kurang jelas. Nah, tapi yang jelas ini pondasi dulunya dan bangunan perkampungan kecil. Oke Pak, untuk yang terakhir kita nyari tempat duduk yang enak, Pak. Parlan bisa di sana. Monggo. Ada yang ingin saya tanyakan. Monggo sini di tempat Pak Semedi nggak apa-apa. Oh di sini nggak apa-apa ya? Lebih enak. Kita duduk manis di sini. Oke, siap. Dan ini ada petugas bersihan yang betul. mengalir sampah. Oke, Pak Parlan. Ya. Sebagai tambahan ini untuk yang terakhir, Pak Parlan. Jenengan sudah berapa tahun Pak merawat sebagai juru kunci? Sebagai juru kunci saya mulai diangkat tahun 2018 ya. Saya sebagai untuk memelihara di sini ya, karena di sini saya mitosnya ya saya cerita di sini saya dikurung katakan seperti untuk merawat di sini. Itu merawat di sini agar supaya saya tidak bisa bekerja di luar. Jadi selalu di tempat ini. Saya 24 jam di sini. 2003 saya sudah di sini. Saya pulang ke Situbondo ke rumah istri tahun 2010, panggil lagi ke sini 2014 sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Ya. Intinya saya harus menjaga di sini. Dan diangkat sebagai juru kunci sekarang ini. Siang dan malam, Bang ya? Siang malam 24 jam di sini. Nah, selama jaga tempat ini pernah nggak jenengan ditemui Eyang Kriyokusumo atau Mpu Supo itu, Pak? Mpu Supo belum pernah menemui saya, belum pernah menemui saya, tapi kalau putri-putrinya saya pernah ketemu sama beliaunya. Putri-putrinya? Putri-putrinya cantik sekali karena di sini banyak kaum putri ya. Di sini banyak kaum putrinya, banyak sekali putri-putri. Maka dari itu seperti Jalan Raya ke Utara dinamakan Jalan Putri. Jalan Putri. Ya, karena di sini penghuninya banyak yang putri. Jenengan tadi pernah dijumpai putrinya. Ya. Itu dalam keadaan mimpi atau bermeditasi? Waktu bermeditasi. Saya bermeditasi ini beliaunya ada di sebelah kanan saya. Duduk di samping jenengan? Ya, di samping saya. Dia juga tidak ngomong apa-apa. Melek gini saya lihat sudah nggak ada. Hanya satu kali itu aja, Pak ya? Satu kali aja. Tapi kalau saya duduk-duduk banyak yang melihat kalau saya pernah sering didampingi. Oh gitu? Ya. Jadi orang lain yang melihat. Ya. Waktu jenengan duduk biasa gitu ya, duduk biasa sendiri, tapi orang lain yang pas kebetulan lewat itu melihat jenengan duduk berdua. Duduk berdua. Pernah orang itu jangan sampai duduk sama bapaknya, itu di sampingnya ada seorang putri. Oh gitu ya Pak ya. Saksian mereka yang kebetulan lewat gitu ya. Kebetulan lewat. Oke. Dan di sini katanya mitosnya atau nyata pernah ada pengunjung yang melihat harimau atau apa gitu Pak? Ya. Banyak pengunjung, ini mitos ya, mitos atau mungkin karena kita tidak melihat secara bukti ya. Banyak sekali kalau orang seperti itu banyak sekali yang bercerita bahwa di sini itu
Eyang Supo atau Eyang Kriyokusumo itu sebagai peliharaan, sebagai macan putih dan sebuah hewan, ya, hewan ular. Ular ya, ular naga tadi ya Pak ya, mungkin ya. Seperti itu tadi. Jadi pengawal beliau, ya Pengawal beliau. peliharaan lah, itu berupa macan putih dan Ya, juga ular naga tadi. Ya. Jadi inilah api abadi yang tidak pernah padam ya pada era dari era Majapahit Pak ya. Dari era Majapahit. Dari era Majapahit yang itu bukan dari apa ya, bukan sulapan, bukan Ya, dari bor-boran Pak ya. Bukan bor-boran. Nah ini ada sejarahnya. Beliaunya kan di sini membuat perapian untuk membuat pusaka, jadi bukan pengeboran. Walaupun ada pengeboran di daerah Gayam, di sini tidak berpengaruh di kayangan api. Jadi apinya tetap seperti itu, tidak pernah surut Pak ya. Biasa, pasang surut ya. Oke, barangkali ada pesan Pak dan kesan tentang tempat ini dari panjenengan pribadi. Ya, bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana, monggo berkunjung di objek wisata Kayangan Api. Tentunya di Kayangan Api ada fenomena alam yang ada sejarahnya, yaitu sejarah Majapahit. Dan monggo kalau ingin bermeditasi atau berkunjung, berwisata, monggo. Dengan tiket masuk berapa Pak? Tiket masuknya 8.500 per orang. Satu orang ya. Kalau sepeda motornya 3.000 untuk mobil, itu parkirnya sepeda motor 2.000. Murah sekali Pak ya. Murah sekali, sangat terjangkau. Sangat sekali. terjangkau. Ya. Pak Param, terima kasih atas waktunya, Nyenan sudah berkenan mengantar saya berkeliling tempat ini yang luar biasa ini. Kalau kita sepil mungkin masih banyak lagi Pak yang ingin Nyenan tunjukkan, tapi ini Paran habis ini ada acara. Jadi cukup sampai di sini dulu Pak Paran ini. Ya, terima kasih saya sampaikan, kurang lebihnya wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.